Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai mengelola dana kas kecil. Nah, yang akan kita bahas, kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian dana kas kecil. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Di sini untuk pengertiannya adalah uang yang disisihkan oleh perusahaan untuk mengatasi keperluan-keperluan kecil seperti ongkos taksi, membeli kopi, teh, kemudian membayar beban langganan majalah atau surat kabar, kemudian membayar bensin, tol, parkir, dan sebagainya. Nah, untuk perlengkapannya di sini adalah bukti transaksi penerimaan dan pengisian kembali dana kas kecil seperti cek. Kemudian ada bukti transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran tunai dari dana kas kecil. Itu ada beberapa contohnya di sini. Nah, kemudian ada peralatan tulis, ada alat untuk menghitung seperti kalkulator, kemudian ada formulir jurnal, ada formulir penerimaan dan pengeluaran atau mutasi dana kas kecilnya, dan yang terakhir ada buku kas kecil. Nah, prosedurnya sudah saya jelaskan. Nah, yang sekarang yang akan saya jelaskan itu adalah bukti transaksi. Apa sih itu bukti transaksi? Bukti transaksi dalam transaksi keuangan adalah segala kegiatan yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, di sini ada jenis-jenis bukti transaksi. Ada bukti transaksi internal, ada bukti transaksi eksternal. Nah, dalam bukti transaksi eksternal itu ada faktur, kwitansi, nota kredit, nota debit, cek, biliet giro, rekening koran, dan bukti store bank. Nah, untuk lebih jelasnya di sini akan saya jelaskan mengenai pengertian ini. Pertama ada nota. Ini adalah contoh nota. Nah, di sini dijelaskan nota kontan adalah sebuah bukti pembayaran dan dokumen pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Ini namanya nota kontan. Kemudian lembar pertama atau asli akan disimpan oleh pembeli, sedangkan lembar kedua atau kopi akan disimpan oleh penjual sebagai bukti transaksi atau penjualan barang. Nah, itulah yang dinamakan nota kontan. Kemudian ada juga nota kredit. Nah, ini ada contoh nota kreditnya. Nota kredit adalah sebuah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual atau pengembalian barang. Nah, nota kredit dikeluarkan oleh pihak penjual. Salah satu fungsi dari nota kredit adalah sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pihak pembeli karena yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli. Jadi nota kredit itu bukti jika ada pengembalian barang. Dan nota kredit ini dibuat oleh pihak penjualnya. Kemudian berikutnya ada kwitansi. Ini adalah contoh dari kwitansi. Nah, untuk kwitansi adalah sebuah bukti dari transaksi pada saat penerimaan sejumlah uang. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang, lalu kemudian diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Nah, misalkan kamu membayar sesuatu, nanti pada waktu kamu menyerahkan uang, maka pihak yang menerima uang akan membuatkan kwitansi sebagai tanda bukti bahwa uang tersebut sudah diterima oleh pihak yang membuat kwitansinya. Kemudian berikutnya ada faktur. Nah, ini adalah contoh faktur.
Ini aja juga faktur. Nah, di sini faktur adalah sebuah pernyataan tertulis mengenai barang yang telah dijual, baik dalam jumlah dan harganya. Faktur dikeluarkan oleh oleh penjual kepada pembeli. Salah satu fungsi faktur adalah sebagai bahan pertimbangan pembeli dalam meneliti kembali atau barang-barang yang telah dibelinya. Nah, jadi kalau kita membeli sesuatu secara kredit, itu kita akan memberikan faktur, kita akan menerima faktur. Dan faktur itu dibuat oleh penjualnya. Kemudian tadi ada nota kredit, sekarang ada nota debit. Nota debit adalah dokumen transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada pihak penjual dan bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Nah, tadi misalkan saya membeli sesuatu kepada Feni. Nah, ternyata yang saya beli itu tidak sesuai dengan pesanan saya, atau misalkan sesuai pun tapi ada kerusakan di barang yang telah dikirim Feni. Nah, pada waktu saya mengembalikan barang tersebut atau minta ditukar, itu saya akan membuat nota debit dan Feni akan membuat nota kreditnya. Kemudian ada cek. Ini adalah contoh sebuah cek dari Bank BTN. Cek adalah sebagai perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan tujuan agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada orang yang membawa surat atau yang namanya tertulis di surat cek tersebut. Nah, misalkan di sini ini cek. Nah, misalkan di sini tertulis namanya Eksi. Nah, berarti yang wajib mencairkan cek tersebut ke bank itu adalah Eksi. Kalau misalkan diwakilkan oleh Feni, maka uang tersebut tidak bisa dicairkan. Kemudian ada bukti memorandum. Ini adalah contoh bukti memorandum. Adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberi wewenang untuk suatu kejadian-kejadian yang berlangsung di dalam intern perusahaan bersangkutan. Nah, contoh memonya itu untuk mencatat gaji pegawai yang masih kurang dibayar pada akhir periode. Itu adalah salah satu contoh dari bukti memorandum atau memo. Nah, memo ini berlaku hanya untuk pimpinan kepada pemegang kasnya saja, pihak eksternalnya tidak bisa mendapatkan memo ini. Kemudian ada biliet giro. Ini adalah contoh biliet giro. Nah, beda dengan cek. Kalau cek dia kan uangnya bisa dicairkan. Nah, kalau biliet giro adalah surat perintah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank yang lain atau berbeda. Nah, biliet giro itu sama halnya dengan kita mentransfer uang, karena dulu kita belum ada maksudnya kalau kita menggunakan transfer itu kan ada batas maksimalnya. Nah, kalau menggunakan biliet giro ini bisa dalam jumlah yang besar. Makanya kalau perusahaan-perusahaan itu jarang sekali menggunakan via transfer karena kan terbatas ya jumlahnya. Kalau biliet giro tidak ada batasan jumlah. Sama halnya dengan cek. Cek itu kan sebenarnya kita juga bisa membayar secara transfer juga, tapi kembali lagi transfer itu kan dibatasi sehingga kita menggunakan cek. Kalau cek itu bisa dicairkan uang menjadi uang tunai. Nah, kalau biliet giro itu hanya memindah bukukan. Tuh. Kemudian ada rekening koran. Nih contoh rekening koran. Nah, nanti di rekening koran ini akan tertera dari mana saja ada uang masuk dan dari mana saja ada uang yang keluar dari rekening tersebut. Nah, di sini dijelaskan untuk rekening koran adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. Nah, kalau kita ingin mengecek laporan dari bank tersebut, ya kita tinggal datang ke bank, nanti ke customer service, nanti di situ keperluannya adalah untuk mencetak rekening koran. Nah, dari rekening koran nanti akan ada informasi berapa saja
uang yang sudah masuk, kemudian dari mana saja itu tertera di rekening koran. Kemudian ada bukti kas keluarnya, adalah contoh bukti kas keluarnya. Di sini dijelaskan bukti dari kejadian transaksi pengeluaran kas ataupun pembayaran. Bukti pengeluaran kas ini biasanya akan digunakan untuk dokumen ketika menyusun jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi sebelum menyusun jurnal pengeluaran kas, setiap kas kecil mengeluarkan kas, itu harus dibuat bukti pengeluaran kasnya. Berikutnya ada bukti kas masuk. Di sini pengertiannya adalah bukti transaksi dari peristiwa penerimaan uang atau kas yang telah dilengkapi dengan bukti-buktinya. Bukti kas masuk ini nantinya akan digunakan dalam proses penyusunan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Nah, ini ada bukti setoran bank. Nah, kalau kita ingin menyetorkan uang ke bank, nanti kita akan mengisi bukti ini, bukti setoran. Adalah catatan transaksi atau slip setoran yang disediakan oleh pihak bank untuk digunakan pada saat atau setiap melakukan setoran uang ke bank, seperti untuk investasi atau menabung. Nah, ini nanti mengisi setoran. Nah, itu adalah beberapa contoh dari jenis-jenis bukti transaksinya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca lagi di rumah dan lebih dipahami. Nah, di sini ada contoh penarikan dana kas kecil. Nah, contohnya penarikan dana kas kecil tersebut dicatat dengan jurnal. Nah, kemarin kan kita sudah belajar ya pada waktu kita pembentukan dana kas kecil. Ini berarti penarikan dana untuk dana kas kecil. Nah, ada juga yang menyebutkan sebagai pembentukan dana kas kecil. Nah, jurnalnya dana kas kecilnya di debit dan bank ini di sini bisa disebut dengan kas bank. Nah, kas banknya itu di kreditnya. Kemudian di sini ada pengeluaran uang yang dilakukan melalui dana kas kecil, dibuat bukti kas kecil. Nah, ini adalah bukti kas kecil. Nah, di situ dijelaskan dibayarkan kepada siapa. Misalkan kita membeli solar, berarti dibayarkannya kepada SPBU. Nah, tanggal terjadinya transaksi, di situ ada nomornya. Kemudian keterangannya itu pengisian solar penter. Nah, jumlahnya berapa, totalnya berapa, nanti ditulis disetujui oleh siapa dan diterima oleh siapa. Nah, biasanya di sini disetujuinya ya oleh pemegang kas kecil. Kemudian diterimanya ya yang mengisi solar tersebut. Tuh. Kemudian di sini juga ada contoh bukti transaksi. Nah, di sini kepada Dokter yang terhormat Dr. Andes Handoko. Nah, di sini ada alamatnya. Ini adalah contoh faktur. Nah, di sini pasti ada kopnya. Kop itu adalah isinya nama dan alamat perusahaan penjual. Kemudian di sini ada nama dan alamat pembeli. Nah, ini ada nomor fakturnya. Nah, ini adalah contoh faktur. Di dalam faktur itu nanti ada nama barangnya, kemudian berapa banyak jumlah barang yang kita beli, kemudian ada harga satuan dari barang tersebut, dan jumlah harga totalnya. Tuh. Kemudian ini ada contoh kwitansi. Nah, untuk kwitansi di sini sudah diterima dari, berarti siapa yang membayarnya. Kemudian jumlah pembayarannya ditulis. Nah, di tangan dan capnya. Dan harus ada materai supaya kwitansi ini lebih mengandung hukum kalau sudah ada materainya. Nah, ini adalah contoh nota kredit. Nah, di nota kredit ya hampir sama dengan faktur, jadi ada kopnya, ada nama dan alamat dari penjual, kemudian di sini ada siapa yang membeli. Nah, sama dengan faktur, ada nama barangnya, ada jumlah barangnya, ada harga satuan, dan ada jumlah keseluruhannya.
Kemudian di sini ada juga nota debit. Nota debit itu ada nama barang, kemudian banyaknya berapa, harganya berapa, dan jumlah harganya berapa. Nah, di sini untuk metode pencatatan kas kecil, itu ada metode pencatatan kas kecil secara tetap dan ada sistem dana tidak tetap. Untuk sistem dana tetap, pembentukan dana kas kecil kasir, kas diberikan sejumlah uang pada saat kas kecil hampir habis. Kasir akan membuat laporan penggunaan dana kas kecil untuk pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil selalu besarnya berpengaruh pada pengeluaran yang berada dalam satu periode tersebut. Jadi besarnya dana kas kecil itu selalu tetap. Kemudian untuk sistem dana tetap, di sini ciri-cirinya itu besar dana kas kecil jumlahnya selalu tetap, yaitu sebesar batas dana kas kecil yang telah ditetapkan. Yang kedua, pada sistem dana tetap, pengelolaan dana kas kecil tidak menyelenggarakan pembukuan. Yang ketiga, untuk mengetahui saldo uang yang ada dalam kas kecil, pengelolaan hanya mengadakan catatan kas kecil yang sifatnya intern. Kemudian pencatatan dalam jurnal umum dilakukan oleh pemegang kas umum. Nah, ini adalah contoh jurnal umum pada sistem dana tetap oleh pemegang kas umum. Nah, di sini dijelaskan pada waktu pembentukan itu kita membuat jurnal. Dan pada saat pemegang kas kecil melakukan pembayaran, itu kita tidak membuat jurnalnya. Jadi kita hanya mengarsip bukti-bukti pengeluarannya saja. Kemudian yang ketiga, pada saat pengeluaran kas kecil itu kita membuat, pada saat pengisian kembali kita membuat jurnalnya. Nah, itu beban-beban di debit dan kasnya di kredit. Kemudian pada saat dana kas kecil dianggap terlalu sedikit dan perlu ditambah, itu berarti kas kecilnya debit dan kas umumnya kredit. Nah, kalau sebaliknya dianggap jumlah kas kecil itu terlalu besar, berarti kan dikembalikan. Maka kas di debit dan kas kecilnya di kredit. Nah, berikutnya ada sistem dana tidak tetap. Adalah suatu sistem di mana besarnya dana kas kecil berubah-ubah sesuai dengan pengeluaran dan penerimaan atau penambahan kas kecil. Penggolongan kas kecil melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun untuk penambahan kas kecil yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan-perkiraan buku besar. Nah, ini ada contoh jurnalnya. Pada saat terjadinya pembentukan dana kas kecil itu sama jurnalnya seperti dana tetap. Jadi kas kecilnya di debit dan kasnya di kredit. Nah, pada saat pemegang dana kas kecil melakukan pembayaran itu jurnalnya biaya-biayanya di debit dan kas kecilnya di kredit. Nah, jika perlu diadakannya pada saat penerima tambahan uang dari pemegang kas kecil, berarti kas kecil dianggap kurang, berarti harus ditambahkan. Maka kas kecilnya di debit dan kasnya di kredit. Nah, pada waktu kas kecil terlalu kecil dan harus diisi kembali, itu kas kecil di debit dan kasnya di kredit. Nah, di sini ada buku kas kecil. Ini adalah contoh buku kas kecil. Nanti kita akan belajar menyusun buku kas kecil pada pertemuan berikutnya. Kemudian ada rekapitulasi. Nah, sekarang menghitung fisik dana kas kecil. Pemegang kas kecil harus mempertanggungjawabkan semua pemakaian dan pengeluaran dana kas kecil pada setiap akhir periode. Dalam perhitungan uang kas, secara fisik ini dilakukan oleh pemeriksa dan
disaksikan oleh 2 orang atau lebih, dan dibuat berita acara perhitungan uang kertas. Jadi untuk perhitungan fisik ini kita menghitung secara nyata uangnya itu ada berapa. Nah, kalau berdasarkan pencatatan ya nanti kita disamakan apakah betul uang secara fisiknya dengan pencatatan kita. Nah, ini contoh berita acaranya. Nanti ditulis di situ perhitungan uang kas. Kemudian ada PT-nya apa, periodenya, bulan apa, dan tahun berapa. Nah, kemudian di situ harus tertulis pengisian dana kas kecil pada bulan tersebut itu sebesar berapa, kemudian jumlah penerimaan bulan tersebut ada berapa. Di sini dicontohkan bulan Maret 2009 itu ada kas kecilnya, pengisiannya itu 5 juta, kemudian penerimaannya 2.550.000. Jadi jumlah kas kecilnya ada 7.650.000 rupiah. Kemudian jumlah pengeluaran selama bulan Maret itu 3.550.000 rupiah. Jadi saldo kas kecil bulan Maret, maaf di sini harusnya bulan Maret. Itu ada 4.100.000, itu dari total dikurangi dengan pengeluarannya. Kemudian perhitungan uang kasnya. Nah, di sini nanti ditulis uang kertasnya. Nih, yang 100.000 ada 20 lembar. Itu harus ditulis secara rinci. Kemudian ada lagi yang 7 lembarnya 50.000, 40 lembar 20.000. Nah, nanti itu uang kertasnya kita rinci ada berapa. Nah, totalnya berapa harus sama antara yang nyata dengan yang kita tulis di sini. Kemudian uang logamnya tuh ada berapa keping, kita tulis secara rinci, kemudian ditotalkan harus sama dengan kenyataan aslinya. Nah, ini yang dinamakan saldo kas tersebut selama bulan Maret. Nah, nanti di sini harus jelas uang kertasnya ada berapa lembar-lembarnya, kemudian logamnya ada berapa. Nah, setelah kita menghitung secara fisik, nanti kita samakan dengan catatan kita. Nah, itu nanti kita akan menghitung selisih dana kas kecil. Apabila perhitungan fisik dana kas kecil lebih besar daripada yang tercatat pada buku kas kecil, maka disebut cost overage atau selisih kas lebih. Nah, apabila perhitungan fisik dana kas kecil lebih sedikit dibanding dengan yang tercatat pada buku kas kecil, itu disebut dengan cash stonger atau selisih kas kurang. Nah, perbedaan antara jumlah uang menurut buku dengan jumlah yang ada secara fisik pada dana kas kecil dapat terjadi karena yang pertama, kesalahan pencatatan. Yang kedua, adanya pembulatan saat pembayaran karena perhitungan pecahan kecil. Yang ketiga, kehilangan akibat kekeliruan saat melakukan transaksi. Keempat, terdapat uang palsu. Yang kelima, sebab-sebab lain yang sama sekali tidak terduga atau tidak dapat diketahui. Nah, pencatatan terhadap selisih kas kecil pada akhir periode. Yang pertama, untuk selisih lebih dianggap sebagai pendapatan dan dalam laporan laba rugi diinformasikan sebagai pendapatan di luar usaha. Nah, untuk selisih kurang dianggap sebagai beban dan dalam laporan laba rugi diinformasikan sebagai beban di luar usaha. Nah, jadi kalau ada selisih lebih itu sebagai pendapatan di luar usaha, kalau ada selisih kurang itu sebagai beban di luar usaha. Nah, di sini ada menghitung mutasi dana kas kecil. Mutasi dana kas kecil adalah perubahan dana kas kecil yang terjadi karena pengeluaran atau pemakaian dana kas kecil maupun penambahan atau pengisian kembali dana kas kecil dari kas umum. Nah, contohnya di sini ada beberapa transaksi di bulan April di PT Lunaro.
Nah, di sini ada transaksi dari tanggal 2 sampai tanggal 30. Nah, yang diminta, buatlah jurnal menurut metode sistem dana tetap dan tidak tetap. Pindahkan catatan dalam kas kecil ke perkiraan kas kecil. Nah, kalau untuk jurnalnya kan sudah ya, ini adalah contoh mutasinya. Ini kalau mutasi kita hanya membuat debit dan kreditnya. Kemudian ini jurnal menurut yang pertama tadi metode tetap, ini metode tidak tetapnya. Kita sudah belajar dan kalian sudah memahami itu. Nah, ini adalah contoh pencatatan dana kas kecil dipindahkan ke perkiraan kas kecil. Nah, ini nanti setelah kita membuat jurnal, kita akan belajar untuk memindahkan ke perkiraan kas kecilnya. Kemudian ada menyusun laporan mutasi dana kas kecil. Nah, di sini berdasarkan catatan buku kas kecil, kasir, pemegang kas kecil menyusun laporan mutasi dasar kas kecil sebagai berikut. Nah, nanti ditulis di situ untuk mutasinya saldo awal dana kas kecilnya berapa, kemudian ditambah pengisian kembali dana kas kecilnya berapa, nanti dijumlahkan berketemulah total dana kas kecilnya. Kemudian dikurangi dengan jumlah pengeluaran dana kas kecilnya, nanti akan ketemu saldo akhir kas kecil. Nah, ini adalah contoh juga untuk PT Roluji di sini untuk bulan Juli 2009, transaksinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juli. Nah, di sini diminta catatlah ke dalam buku kas kecil dengan metode dana tetap dan buatlah laporan mutasinya. Nah, ini untuk contoh bukti kas kecil, buku kas kecilnya, beda dengan jurnal. Ini tadi yang di atas sudah saya jelaskan itu jurnalnya, dan ini adalah buku kas kecil. Kemudian untuk laporan mutasinya, nah ini disusun seperti ini, nanti bisa kalian lihat lagi. Dan untuk bukti pemakaian kas kecil, bukti kas kecil dibuat untuk alat pengawasan penerimaan kas kecil agar tidak terjadi penyimpangan. Nah, berdasarkan catatan pada kas kecil, kasir memegang kas kecil menyusun laporan mutasi dana kas kecil. Nah, itu mengenai bukti transaksi dana kas kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.